Seribu Kunang-Kunang di Manhattan, karya Umar Khayyam. Mereka duduk bermalas-malasan di sofa. Marno dengan segelas scotch dan Jane dengan segelas martini. Mereka sama-sama memandang keluar jendela. Bulan itu ungu, Marno. Kau tetap memaksaku untuk percaya itu. Ya tentu saja kekasihku. Ayolah, akui. Itu ungu kan? Kalau bulan itu ungu, apa pula warna langit dan mendungnya itu? Aku tidak ambil pusing tentang langit dan mendung. Bulan itu ungu. Ungu, ayolah bilang, ungu, kuning keemasan, setan. Besok aku bawa kau ke dokter mata. Marno berdiri, pergi ke dapur untuk menambah air serta es ke dalam gelasnya. Lalu dia duduk kembali di sofa di samping Jane. Kepalanya sudah terasa tidak betapa enak. Marno sayang. Ya Jane. Bagaimana Alaska sekarang? Alaska? Bagaimana aku tahu? Aku belum pernah ke sana. Maksudku hawanya pada saat ini. Oh, aku kira tidak sedingin biasanya. Bukankah di sana ada summer juga seperti di sini? Mungkin juga. Aku tidak pernah betapa kuat dalam ilmu bumi. Gambaranku tentang Alaska adalah satu padang yang amat luas dengan salju. Lalu di sana sini rumah-rumah orang Eskimo bergunduk-gunduk seperti es krim vanili. Aku kira sebaiknya kau jadi penyair, Jane. Baru sekarang aku mendengar perumpamaan yang begitu puitis. Rumah Eskimo seperti es krim vanili. Tommy, suamiku. Bekas suamiku tuh loh, kau tahu? Maukah kau membikinkan aku segelas? Kamu tidak pernah bisa bikin martini. Bukankah kamu selalu bingung? Martini itu campuran gin dan Vermont atau gin dan bourbon. Aku harus bikin sendiri lagi. Dengan susah payah Jane berdiri dan dengan berhati-hati berjalan ke dapur. Suara gelas dan botol beradu terdengar berdentang-dentang. Dari dapur, bekas suamiku, kau tahu? Marno darling. Ya, ada apa dengan dia? Aku merasa dia di Alaska sekarang. Pelan-pelan Jane berjalan kembali ke sofa. Kali ini duduknya mepet Marno. Di Alaska. Coba bayangkan di Alaska. Tapi minggu yang lalu kau bilang dia ada di Texas atau di Kansas atau mungkin di Arkansas. Aku bilang aku merasa Tommy berada di Alaska. Oh, mungkin juga dia tidak di mana-mana. Marno berdiri, berjalan menuju radio, lalu memutar knopnya. Diputar-putarnya beberapa kali knop itu hingga mengeluarkan campuran suara-suara yang aneh. Potongan-potongan lagu yang tidak tentu serta suara orang yang tercekik-cekik. Kemudian dimatikannya radio itu dan dia duduk kembali di sofa. Marno manisku. Ya Jane. Bukankah di Alaska ya? Ada adat menyuguhkan istri kepada tamu. Ya, aku pernah dengar orang Eskimo dulu punya adat istiadat begitu. Tapi aku tidak tahu pasti apakah itu betul atau karangan guru antropologi saja. Aku harap itu betul. Sungguh darling, serius, aku harap itu betul. Kenapa? Sebab aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan di Alaska. Aku tidak mau.
Tetapi bukankah belum tentu Tommy berada di Alaska? Dan belum tentu pula sekarang Alaska dingin. Jane memegang kepala Marno dan dihadapkannya muka Marno ke matanya. Mata Jane memandang Marno tajam-tajam. Tetapi aku tidak mau Tommy kedinginan dan kesepian. Maukah kau? Marno diam sebentar. Kemudian ditepuk-tepuknya tangan Jane. Sudah tentu tidak, Jane. Sudah tentu tidak. Kau anak yang manis, Marno. Marno mulai memasang rokok, lalu pergi berdiri di dekat jendela. Langit bersih malam itu, kecuali di sekitar bulan. Beberapa awan menggerombol di sekeliling bulan, hingga cahaya bulan jadi suram karenanya. Dilongokkannya kepalanya ke bawah, dan satu belantara pencakar langit tertidur di bawahnya. Sinar bulan yang lembut itu membuat seakan-akan bangunan-bangunan itu tertidur dalam kedinginan. Rasa senyap dan kosong tiba-tiba terasa merangkak ke dalam tubuhnya. Marno, ya Jane. Aku ingat Tommy pernah mengirimi aku sebuah boneka Indian cantik sekali dari Oklahoma City beberapa tahun yang lalu. Sudahkah aku ceritakan hal ini kepadamu? Aku kira sudah, Jane. Sudah beberapa kali. Jane menghirup martininya 4 hingga 5 kali dengan pelan-pelan. Dia sendiri tidak tahu sudah gelas keberapa martini yang dipegangnya itu. Lagi pula, tidak seorang pun yang memedulikan. Kau tahu Marno? Apa? Empire State Building sudah dijual. Ya, aku membaca hal itu di New York Times. Bisakah kau membayangkan punya gedung yang tertinggi di dunia? Tidak. Bisakah kau? Bisa. Bagaimana? Tak tahulah. Tadi aku kira bisa menemukan pikiran-pikiran yang cabul dan lucu. Tapi sekarang tahulah. Lampu-lampu yang berkelipan di antara pencakar langit yang kelihatan dari jendela mengingatkan Marno pada ratusan kunang-kunang yang suka bertabur malam-malam di sawah embahnya di desa. Oh, kalau saja. Kalau saja apa, kekasihku? Kalau saja ada suara jangkrik mengerik dan beberapa katak menyanyi di luar sana. Lantas? Tidak apa-apa. Itu kan membuatku lebih senang sedikit. Kau anak desa yang sentimental. Biar. Marno terkejut karena kata biar itu terdengar keras sekali keluarnya. Maaf Jane, aku kira Scott yang membuat itu. Tidak sayang, kau merasa tersinggung. Maaf. Marno mengangkat bahunya karena dia tidak tahu apa lagi yang mesti diperbuat dengan maaf yang berbalas maaf itu. Sebuah pesawat jet terdengar mendesau keras di atas bangunan apartemen Jane. Cek ke barat. Jane mengutuk sambil berjalan terhuyung ke dapur. Di kamar itu, Marno mendengar Jane keras-keras membuka keran air. Kemudian dilihatnya Jane kembali. Mukanya basah. Di tangannya segelas air es. Aku merasa segar sedikit. Jane merebahkan badannya di sofa. Matanya dipejamkan. Tapi kakinya disepak-sepakkan ke atas. Lirih-lirih dia mulai menyanyi. Deep blue sea, baby deep blue sea. Deep blue sea, baby deep blue sea. Pernahkah kau punya keinginan, Marno? Lebih-lebih dalam musim panas begini. Untuk telanjang, lalu membiarkan badanmu tenggelam dalam sekali di dasar laut yang teduh itu. Tetapi tidak mati.
Dan kau bisa memandang badanmu yang tergeletak itu dari dalam sebuah sampan. Oh, maafkan. Aku kurang menangkap kalimatmu yang panjang itu. Bagaimana lagi, Jen? Lupakan saja. Aku cuma ngomong aja. Deep blue sea, baby, deep blue sea, deep blue sea. Marno, ya. Kita belum pernah jalan-jalan ke Central Park Zoo ya? Belum, tapi kita sudah sering jalan-jalan ke parknya. Dalam perkawinan kami yang 1 tahun 8 bulan tambah 11 hari itu, Tommy pernah mengajakku sekali ke Central Park Zoo. Aku ingat kami berdebat di muka kandang kera. Tommy bilang simpanse adalah kera yang paling dekat kepada manusia. Aku bilang gorila. Tommy mengatakan bahwa sarjana-sarjana sudah membuat penyelidikan yang mendalam tentang hal itu. Tetapi aku tak menyangkalnya, karena gorila yang ada di muka kami mengingatkanku pada penjaga lift kantor Tommy. Pernahkah aku ceritakan hal ini padamu? Aku kira sudah, Jane. Sudah beberapa kali. Marno, semua ceritaku sudah kau dengar semua. Aku membosankan ya? Membosankan. Marno tidak menjawab. Karena tiba-tiba saja dia merasa seakan-akan istrinya ada di dekat-dekat dia di Manhattan malam itu. Adakah penjelasannya? Bagaimana satu bayang-bayang yang terpisah beribu-ribu kilometer bisa muncul begitu pendek? Ayolah Marno, kalau kau jujur, tentulah kau akan mengatakan bahwa aku sedang membosankan. Cerita yang itu saja yang kau dengar tiap kita bertemu. Membosankan ya? Membosankan. Tapi tidak semua ceritamu pernah aku dengar. Memang beberapa ceritamu sudah berapa kali aku dengar. Bukan beberapa sayang, sebagian besar. Baiklah, taruhlah sebagian besar sudah aku dengar. Aku membosankan jadinya. Marno diam, tidak mencoba meneruskan. Disedotnya rokoknya dalam-dalam. Lalu dihembuskannya lagi asapnya lewat mulut dan hidungnya. Tapi Marno, bukankah aku harus berbicara? Apalagi yang bisa kukerjakan kalau aku berhenti bicara? Aku kira Manhattan tinggal lagi kau dan aku yang punya. Apalah jadinya kalau salah seorang pemilik pulau ini jadi capek berbicara. Kalau 2 orang terdampar di satu pulau, mereka akan terus berbicara sampai kapal tiba, ya kan? Jin memejamkan matanya dengan dadanya lurus-lurus terlentang di sofa. Sebuah bantal terletak di dadanya. Kemudian dengan tiba-tiba dia bangun, berdiri, lalu duduk kembali di sofa. Marno, kemarilah duduk. Kenapa? Bukankah sejak sore aku duduk terus di situ? Kemarilah, duduk. Aku sedang enak sekali di sini, Jane. Di jendela ini ada beribu kunang-kunang di sana. Kunang-kunang? Ya. Bagaimana rupa kunang-kunang itu? Aku belum pernah lihat. Mereka adalah lampu suar kecil-kecil sebesar noktah. Begitu kecil. Ya, tapi kalau ada beribu kunang-kunang hinggap di pohon pinggir jalan itu, bagaimana? Pohon itu akan jadi pohon hari Natal. Yap, pohon hari Natal. Marno diam, lalu memasang rokok sebatang lagi. Mukanya terus menghadap keluar jendela lagi, menatap ke satu arah yang jauh entah kemana. Marno, waktu kau kecil, Marno, kau mendengarkan aku kan? Ya. Waktu kau masih kecil, pernahkah kau punya mainan kekasih? Mainan kekasih? Mainan yang begitu kau kasihi, sehingga kemanapun kau pergi, harus selalu ikut.
Aku tidak ingat lagi, Jane. Aku ingat sudah aku agak besar, aku suka main-main dengan kerbau kakekku, si Jilamprang. Itu bukan mainan, itu piaraan. Piaraan bukankah untuk mainan juga? Tidak selalu. Mainan yang paling aku kasihi dulu adalah Uncle Tom. Siapa dia? Dia boneka yang hitam, jelek sekali rupanya. Tetapi aku tidak akan pernah bisa tidur bila Uncle Tom tidak ada di sampingku. Oh, itu hal yang normal saja aku kira. Anakku juga begitu. Punya anakku anjing-anjingan bernama Vivi. Tetapi aku baru berpisah dengan Uncle Tom sesudah aku ketemu Tommy di high school. Aku kira aku ingin Uncle Tom ada di dekatku lagi sekarang. Diraihnya bantal yang ada di sampingnya. Kemudian digosok-gosokkannya di pipinya pada bantal itu. Lalu tiba-tiba dilemparkannya lagi bantal itu ke sofa. Dan dia memandang kepala Marno yang masih bersandar di jendela. Ah, Marno sayang. Ya, aku kira cerita itu belum pernah kau dengar, bukan? Belum, Jane. Bukankah itu ajaib? Bagaimana aku sampai lupa menceritakan itu sebelumnya? Marno tersenyum. Aku tidak tahu, Jane. Tahukah kau? Sejak sore tadi, baru sekarang kau tersenyum. Mengapa? Marno tersenyum. Aku tidak tahu, Jane. Sungguh. Sekarang Jane ikut tersenyum. Oh, Marno manisku, kau harus berterima kasih kepadaku. Aku telah menepati janjiku. Apakah itu, Jane? Piyama. Aku telah belikan kau piyama tadi. Ukuranmu medium large kan? Tunggu ya. Dan Jane seperti seekor kijang yang mendapatkan kembali kekuatannya sesudah terlalu lama berteduh, melompat-lompat masuk ke dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian dengan wajah berseri, dia keluar kembali dengan sebuah bungkusan di tangan. Aku harap kau suka pilihanku. Dibukanya bungkusan itu dan dibeberkannya piyama itu di dadanya. Kau suka dengan pilihanku ini kan? Iya. Piyama yang cantik, Jane. Akan kau pakai saja malam ini. Aku kira sudah cukup malam untuk berganti dengan piyama. Marno memandang piyama yang ada di tangannya dengan keraguan. Jane, ya sayang. Aku belum tahu apakah aku akan tidur di sini malam ini. Oh, kau banyak kerja? Tidak seberapa sesungguhnya. Cuma tak tahulah. Kau merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Aku tak tahulah, Jane. Aku harap aku mengerti, sayang. Aku tak akan bertanya lagi. Terima kasih, Jane. Terserahlah. Cuma aku kira aku tak akan bawanya pulang. Oh. Pelan-pelan dibungkusnya kembali piyama itu. Lalu dibawanya masuk ke dalam kamarnya. Pelan-pelan Jane keluar kembali dari kamarnya. Aku kira aku pergi saja sekarang, Jane. Kau akan menelpon aku hari-hari ini kan? Tentu, Jane. Kapan? Aku bisa mengharapkan itu? Aku belum tahu lagi, Jane. Segera aku kira. Kau tahu nomorku kan? Eldorado. Aku tahu, Jane. Kemudian pelan-pelan diciumnya dahi Jane. Seperti dahi itu terbuat dari porselen. Lalu menghilanglah Marno di balik pintu. Langkahnya terdengar sebentar dari dalam kamar turun tangga. Di kamarnya, di tempat tidur, sesudah minum beberapa butir obat tidur, Jane merasa bantalnya basah. Manhattan, 1962. Terima kasih. Atur.